Pak, saya mulai pertanyaannya Pak Renal ya. Secara garis besar, bagaimana Prof melihat perubahan yang terjadi saat ini khususnya di bidang ekonomi bisnis terkait dampak dari pandemi ini, Pak? Silakan, Prof. Baik, yang saya hormati Pak Kris dan moderator saya Pak Yarmen dan saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan bagi saya bertemu dengan Pak Yarmen di gedung yang sangat bersejarah ini. Tadi saya diberitahu 100 berapa tahun tadi umurnya? 104 tahun ya. Bangunan Belanda dan masih kokoh seperti ini, artinya bagaimana ini dirawat ya. Ini satu penghargaan saya kira yang tentu saja merupakan kebanggaan bagi kita semua. Tanpa memahami ke belakang sejarah, saya kira suatu society itu akan mengalami goncangan. Pada waktu Hitler masuk ke Jerman, menguasai Jerman, Hitler itu berusaha untuk menghapuskan jejak sejarah Jerman. Sehingga kemudian datanglah seorang profesor ke Jerman, saya lupa dari Amerika kalau tidak salah, yang tujuannya adalah menyelamatkan artefak-artefak sejarah bangsa itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar suatu masyarakat itu tidak terputus dengan sejarahnya. Ya, tidak terputus. Satu masyarakat yang terputus dengan sejarahnya itu akan mengalami suatu goncangan kejiwaan yang sangat keras. Nah, tadi kita menyaksikan tarian Pak Yarmen. Jadi Pak Akris tadi menyebutkan pada saya energik, ya. Energik yang pertama, sinergi. Kita lihat tuh bagaimana sinerginya. Tapi sinerginya harmonis begitu, sehingga tidak menjadi disergi. Disergi itu lawan dari sinergi. Jadi melengkapi, bahkan gendangnya tidak jatuh tadi begitu ya. Diberikan, kemudian gerakan kepala 3 lapis saya lihat begitu ya. Itu sungguh luar biasa begitu. Dan itu ada sejarahnya, latar belakangnya begitu ya. Dan betapa budaya ini penting bagi kita. Sementara sekarang kita menyaksikan ada upaya-upaya untuk menghancurkan budaya. Macam-macam sebabnya begitu ya. Teknologi juga bisa menghancurkan budaya ya. Pergolakan, datang pertempuran-pertempuran baru itu juga bisa menghancurkan. Nah, supaya saya jelas kebetulan moderatornya juga energik, namanya saja Yarmen Dinamika. Berarti so dynamic gitu ya, begitu dinamis gitu ya, energik artinya. Mengapa kita mengatakan uncertain atau tidak pasti? Jawabannya simpel saja, bahwa kita melihat pandemi ini seperti gumpalan awan yang hitam pekat di depan kita, dan kita tidak tahu kapan akan kita keluar dari situ. Sudah hampir 2 tahun ini, padahal setiap zaman itu selalu ada endemi atau pandemi yang terjadi. Tapi sejak ada tiket murah, hotel 100.000 juga ada saat ini kan. Pemiliknya itu menjadi orang terkaya di usia 26 tahun. Yang bikin apa itu namanya itu, Oyo ya. 26 tahun orang terkaya di dunia begitu ya. Anak India itu yang bikin seperti itu. Kalau saudara-saudara punya hotel nggak laku-laku bikin itu katanya bisa laku kata dia. Nah, hotel bintang 3 ya. Nah, saudara-saudara sekalian itu seperti gumpalan awan hitam yang gelap yang panjang begitu. Kapan kita akan lihat sana? Padahal kaum muda itu langsung melihat karena mereka tidak pernah mengalami masa lalu. Kita ini orang masa lalu. Jadi kita semuanya melewati 3 zona waktu. The past, the present, and the future. Masa lalu, hari ini, dan hari esok. Saudara-saudara yang masa lalunya panjang, semakin saudara panjang, hendaknya saudara juga menyadari masa depannya tinggal sedikit. Gitu kan? Saya menyadari itu, masa depan saya tinggal sedikit. Tapi anak-anak kita, cucu kita, itu masa lalunya sedikit, masa depannya panjang. Mereka tidak punya beban pikiran masa lalu di kepalanya begitu ya. Jadi mereka langsung membuat sesuatu. Dan celakanya ada sesuatu kemujuran mereka. Ke depan itu pengetahuan itu akan cepat useless, cepat hilang. Ya. Karena ada robot, ada otomatisasi, ada banyak hal baru yang akan terjadi. Sehingga apa yang kita pelajari hari ini pun, saudara-saudara kalau saudara jadi dosen, saudara mesti sadar juga begitu. Apa yang kita ajari perguruan tinggi ini, kalau itu skill itu akan hilang. Akan muncul skill-skill baru begitu ya. Nah mereka itu langsung explore ke sana. Jadi bagaimana sikap eksploratif itu penting. Selama ini kita lebih banyak sikapnya kita adalah eksploitatif, exploit.
melakukan hal yang sama berulang-ulang. Itu terus yang kita lakukan sampai suatu ketika itu obsolete atau usang gitu ya. Menjadi usang. Sementara anak-anak muda explore, dia mencari yang baru dan mereka menemukan. Nah, ketika ditemukan, orang lama itu punya kecenderungan mentertawakan, menyalahkan dan sebagainya. Menjadi tidak dinamis, menjadi tidak harmonis antara yang lama dengan yang baru. Ini penting sekali. Karena untuk pertama kalinya orang-orang tua itu belajar dari anak-anaknya hari ini. Kalau tidak percaya saudara cek sajalah. Ini semakin tua wajah saudara. Saya berani jamin saudara mendownload WA itu dibantu oleh anaknya. Pasti itu. Apa itu aplikasi nak? Diajarin kita sama anak kita. Ya. Saudara-saudara ketemu pacar dulu, ketemu istri. Barangkali dijodohkan, barangkali karena tatap muka di dunia real. Natural. Anak-anak kita virtual. Ya, mereka sudah dihack oleh teknologi. Pakai dating apps. Ya, dating apps itu yang ngasih tahu mereka jodohmu yang cocok ini begini. Pacar yang natural di depan mata dilepas karena ada teknologi yang menganjurkan seperti itu. Hidupnya semua di dunia artificial. Dunia artificial ini akan mewabah dan akan membentuk kita. Nah, apakah Aceh akan lepas? Tidak, sama. Belum lama ini ada seorang YouTuber dari Aceh yang juga ditangkap polisi karena menciptakan kerumunan. Yang Barbie itu. Ya, Herlin atau siapa namanya? Herlin. Ada juga di Aceh selebgramnya. Ya, saudara-saudara semakin tidak kenal selebriti zaman sekarang. Dan saudara bertanya, siapa itu Rahel V-nya? Saudara bertanya begitu kan? Tapi tanya yang di meja itu tuh, ibu-ibu yang perempuan yang muda ini ya. Langsung ingat, oh iya, tahu mereka. Sehari-hari bersama dengan mereka. Bapak-bapak di sini diam aja dari tadi gitu matung. Kenapa? Bukan generasi kita. Kita tidak kenal mereka, kecuali lihat berita. Tapi siapa ya? Tidak tahu kita. Sebuah dunia baru yang tidak kelihatan.